saudara, selamat pagi, selamat beribadah bersama keluarga IFGF Gorontalo. Firman Tuhan yang menjadi kebahagiaan kita hari-hari ini, biarlah hari ini saudara mendapatkan pewahyuan dari Tuhan yang menuntun saudara dalam sukacita dan kebahagiaan. Selamat datang dan selamat bergabung bagi saudara yang baru menyaksikan ibadah online kami pagi hari ini, sekalipun terpisah jarak dan berada di rumah, tapi hati kami senantiasa ada bersama dengan saudara. Selesai ibadah kita hari ini saudara, kita akan membuka ruang untuk lebih mengenal saudara dan mendoakan saudara. Sebab itu kami telah mengirim link Zoom berada di WA Group saudara. Sebab itu mari kita saling berjumpa sesudah ibadah kita pagi hari ini. Untuk itu saudara, mari tetap berada di rumah, tetap ber-I-Care dan berjalan dalam pemuridan, yaitu come, grow, serve, dan lead, yang menuntun kita untuk semakin berjalan dalam tuntunan Tuhan. Sebelum kita mulai akan ibadah kita pagi hari ini, kita akan mulai dengan doa kita. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami mau bersuka cita, kami mau bersorak memuji Engkau Tuhan, karena kami percaya kami dipenuhi oleh kuasa Tuhan ketika kami memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi di dalam setiap rumah umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Hadirat dan kuasa Tuhan senantiasa tercurah bagi setiap jemaat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan Tuhan, yang dalam keputusasaan senantiasa mendapat kelegaan daripada Tuhan. Kami siap memuji Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami siap melompat bagi Engkau di pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari ikutin iNews bulan ini. Hai Creator People, saat ini saya akan menyampaikan iNews bagi setiap Anda yang menyaksikan tayangan online service saat ini. Berikut adalah jemaat yang merayakan ulang tahun dan anniversary di bulan ini. Untuk Discipleship Journey Class, kami masih membuka pendaftaran baru di kelas Come, Grow, dan Serve. Bagi setiap jemaat yang telah menyelesaikan ujian di kelas sebelumnya, dapat langsung mendaftarkan diri di kelas tingkat selanjutnya dengan menghubungi Ibu Medi Tulanggi. I-Care masih tetap berjalan melalui aplikasi Zoom atau aplikasi lainnya sesuai dengan info dari I-Care Leader masing-masing. Anda masih bisa mengikuti setiap ibadah kami melalui beberapa platform IFGF Gorontalo yang tersedia. Berikut adalah beberapa kegiatan kami yang dapat Anda ikuti di setiap minggunya. Dimulai pada hari Rabu ada Walk with God pukul 8 malam, dan di hari Jumat ada Fasting Pray pukul 12 siang, dan di hari Sabtu ada Morning Call pukul 6 pagi. Setiap kegiatan tersebut dapat Anda ikuti melalui live Facebook @ibadahifgf Gorontalo. TYC Online Service diadakan setiap minggunya pada hari Sabtu pukul 7 malam di Instagram Live dan YouTube channel IFGF TYC Gorontalo. Dan untuk kids, jangan lupa ya, setiap hari Kamis ada bonfire pukul 4 sore di Facebook Ibadah IFGF Gorontalo, dan Kids Online Service diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi di YouTube channel IFGF Kids Gorontalo. Kami masih tetap memberikan kesempatan bagi setiap jemaat yang ingin bergabung dalam movement I Get I Give, di mana kita akan memberikan bantuan kepada tim medis dan kerabat kita yang terkena dampak COVID-19. Anda dapat menyalurkan bantuan Anda melalui nomor rekening yang tersedia atau dapat menghubungi Ibu Lydia Liwongan. Anda bisa menyerahkan persembahan di setiap minggunya melalui I-Care Leader, Kepala Keluarga, atau dapat mentransfer melalui aplikasi Kris dan nomor rekening yang tersedia. Sekian iNews kami hari ini, selamat beribadah, enjoy the service, God bless you.
saja perbuatanmu. Tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakmu. Bernyanyi bagi Engkau yang berkata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Suaramu, samudra bergelora, semua bangsa tunduk di kaki-Mu, semua lidah akan mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja, bagi Raja. Amin. Mari semua jemaat Tuhan, kita mau goyangkan badan kita ya. Hey. 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 Mari semuanya katakan, ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Hey, 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 hey. Hanya Engkau pujian kami ya Tuhan. Engkau yang layak dipuja, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan. Bermegah di dalam nama-Mu, ku datang sujud di kaki-Mu. Terlebih indah ku berada bersama Yesus selamanya. Mari bersama katakan, ya Yesusku, ya Yesusku, pujaanku, ya Yesusku, pujaanku, ya Yesusku,
jiwaku hauskan hadirmu. Kau jamah hatiku, Roh Kudus. Puaskan dahaga jiwaku. Mari kita mau angkat tangan kita mau katakan, ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Segenap hidupku menyembahmu. Oh Yesus, layak disembah, layak oh Tuhan, layak dipuja. Segala hormat, segala pujian hanya bagimu Yesus. Hanya Kau layak disembah Tuhan. Mari bersama kita mau katakan pujian ini. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, ya Yesusku, pujaanku. Segenap hidupku menyembahmu. Ya Yesusku, ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Segenap hidupku menyembahmu. Lebih dahsyat lagi katakan, ya Yesusku. Pujaanku. Hanya Kau Yesus. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku.
kagumi hadirat-Mu, pandang kemegahan-Mu, kagumi hadirat-Mu, pandang kemegahan-Mu, kagumi hadirat-Mu, ku ingin selalu menyembah-Mu, bersekutu denganmu, ku ingin selalu menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu, ku ingin selalu menyembah-Mu, bersekutu denganmu, ku ingin selalu menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu, pandang kemegahan-Mu, ku tersungkur. Puji Tuhan, saya percaya saudara kita sudah diberkati melalui IFJ Praise yang sudah membawa kita, memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Untuk itu mari sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan bagi setiap kami untuk kami bersama-sama menikmati berkat Allah melalui kebenaran firman-Mu yang akan diberitakan sebentar. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami umat-Mu, untuk kami mendapatkan pengertian yang baik, pencerahan daripada Tuhan untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Pimpin kami untuk dapat menerima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, hari yang luar biasa. Saya menyapa saudara dimanapun saudara berada, di rumah saudara masing-masing, dalam kelompok-kelompok iCare saudara. Siapkan hati saudara untuk pagi hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Untuk itu pegang Alkitab saudara, Bible tape saudara kita angkat dan kita deklarasikan kabar baik, mendeklarasikan pernyataan iman kita akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. People is our mission. Connect with God, make disciple. Puji Tuhan, selamat datang dan selamat bergabung bagi saudara-saudara yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online IFJF Gorontalo pada pagi hari ini. Siapkan hati saudara untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Sami Hertanto, senior pastor dari IFJF Bandung dan sekaligus juga merupakan sekretaris umum dari IFJF Global. Siapkan hati saudara dan mari kita beri sambutan meriah untuk Pastor Sami Hertanto. Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk IFJF Gorontalo. Salam dari jemaat di Bandung semuanya, teman-teman pastoral dan kepemimpinan yang ada. Sungguh senang berjumpa dengan Anda semuanya.
Saya pergi ke Gorontalo mungkin berapa? 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, dan beberapa tahun yang lalu harusnya ikut ada pelatihan strategis. Tapi saya miss hari itu karena ada bentrokan dengan jadwal yang lain. Padahal setelah itu saya tahu Anda semuanya pergi ke Pulau Cinta ya, Pastor Jimmy dan sebagainya. Saya miss itu. Jadi lain kali saya akan pergi ke Gorontalo, mau ke Pulau Cinta, sambil mancing dan snorkeling bersama dengan banyak dari Anda semuanya. Tetapi justru di musim ini kita bisa bertemu, meskipun tidak muka dengan muka secara fisik, tapi secara online. Tapi saya merasa justru di musim ini banyak yang tadi jauh menjadi dekat. Dan saya berdoa itu juga untuk Anda. Musim ini merupakan musim yang baik, apa yang tadi jauh menjadi dekat dalam kehidupan kita semua, termasuk dengan Tuhan sendiri. Dan di musim ini ada keheningan ya, kita tahu ada keheningan di mana kita sepertinya dipaksa untuk ada dalam rumah kita masing-masing. Tetapi justru dalam keheningan itu Tuhan berbicara. Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan berbicara kepada Anda. Dan bukankah dalam keheningan itu dia ada? Karena firman Tuhan berkata, in the stillness, in the quiet place you are there. Dalam keheningan, dalam tempat yang sunyi, disitulah engkau berada. Dan Elia pernah mencari suara Tuhan lewat api, lewat gempa, dan sebagainya, lewat angin ribut. Tetapi dia nggak mendapatkan suara Tuhan. Tetapi Elia itu, dia mendengar suara Tuhan ketika angin sepoi-sepoi berhembus. Dan dia rindu berbicara kepada Anda dan saya di musim ini. Dia rindu untuk menghembuskan firman-Nya, dia rindu untuk berbisik dalam telinga kita. Kenapa dia berbisik? Karena dia dekat dengan kita. Dia nggak perlu teriak, dia dekat dengan kita. Kalau perlu dia teriak, tetapi sebetulnya nggak perlu dia teriak kalau kita dekat dengan dia. Dan hari ini firman Tuhan saya akan berbicara tentang He speaks, atau dia tetap berbicara di dalam kehidupan kita. Ibrani 1 ayat 1 dan 2 dikatakan, setelah pada zaman dulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Jadi inisiatif untuk berbicara dengan Anda dan saya merupakan inisiatif dari Dia sendiri. Bahkan ketika manusia baru jatuh dalam dosa, yang pertama kali punya inisiatif untuk mengejar manusia adalah Tuhan sendiri. Dia berjalan di Taman Eden dan kemudian dia berkata, dia bertanya, dia mencari, dikatakan, Adam, Adam, di manakah engkau? Bahkan ketika Kain baru membunuh Habel, yang pertama kali cari Kain itu adalah Tuhan sendiri. Dia katakan, di manakah Habel, adikmu? Dan kemudian Kain menjawab, emangnya saya my brother's keeper, emangnya saya menjaga adik saya? Dan sebetulnya jawabannya iya, dia harusnya menjaga adik dia. Tapi di sini adalah Allah berulang-ulang kali dalam berbagai macam cara berbicara kepada nenek moyang kita. Dan di dalam Ibrani, nenek moyang orang Israel, dan pada hari ini dia berbicara kepada kita semuanya. He speaks, dia masih berbicara di dalam kehidupan Anda dan saya. Kalau Anda pergi ke lautan yang memang dia punya potensi untuk terjadi gempa bawah laut dan kemudian ada tsunami, Anda tahu itu ada sesuatu yang mengapung di atas lautan namanya tsunami buoy. Atau alat yang bisa mendeteksi gelombang yang tidak semestinya, gelombang yang terlalu tinggi, yang terlalu kuat, yang terlalu deras, dan sebagainya. Dia juga bisa mendeteksi beberapa gempa di bawah laut, tsunami buoy. Sayangnya di negara kita dan banyak negara yang lain, banyak orang datang ke tsunami buoy dan kemudian mencuri akinya, gitu ya. Sayang sekali, padahal itu bisa menyelamatkan begitu banyak orang. Kalau misalnya bisa dipelihara, bisa dijaga dengan baik. Nah, tsunami buoy ini terus-menerus mengirimkan sinyal. Dia mengirimkan data berdasarkan dengan frekuensi yang dia dapatkan dari gelombang laut dan sebagainya yang tadi saya ceritakan. Dia mengirimkan sinyal. Kalau ada anomali, kalau ada sesuatu yang memang harus diperhatikan oleh orang yang memang bertugas untuk itu. Dan kemudian ketika dia kirimkan sinyal, maka ada yang menerimanya. Terus-menerus, keep on sending data. Tergantung diterima atau tidak, tergantung diperhatikan atau tidak. Saya rasa sama ya, Tuhan memberikan dalam kehidupan kita yang namanya Roh Kudus. Dia memberikan sinyal, dia memberikan petunjuk, dia memberikan pengertian, dia comfort kita, dia menghibur kita, dia melindungi kita, dia menasihati kita. Dia terus memberikan data, dia terus memberikan sinyal, He speaks, dia terus berbicara dalam kehidupan kita. Nah, data itu diolah atau tidak, diterima atau tidak, diperhatikan atau tidak, itu merupakan urusan dari Anda dan saya. Tuhan itu terus berbicara. Tetapi kalau kita melihat Tuhan berbicara, itu bukannya berarti dia Tuhan yang bawel.
Bawel adalah ketika berbicara terus-menerus tanpa ada kepentingannya dan tanpa ada poin yang pasti. Nah, itu bawel. Tapi Tuhan ini berbicara bukan karena dia bawel, tetapi apa yang dia bicarakan itu penting untuk kehidupan. Dan saya berdoa setiap dari Anda dan saya menangkap bahwa Tuhan terus-menerus berbicara kepada kita. Bukan untuk kepentingan dia, tetapi kalau Tuhan berbicara kepada kita, itu adalah untuk kepentingan Anda dan saya. Dan saya rasa sungguh, orang nggak bisa bilang Tuhan nggak pernah ngomong sama saya, karena Roma 1 berkata bahwa dia berbicara lewat segala macam ciptaan. Kalau kita melihat bintang, bulan, dan sebagainya, kita melihat langit, gunung, sungai, kita tahu ada yang menciptakan. Dia mengatakan bahwa dia lebih besar daripada semua ciptaannya ini. Dan saya rasa sungguh, tidak ada orang yang tidak pernah diajak bicara oleh Tuhan. Bahkan orang yang belum percaya Yesus, dia menyatakan dirinya lewat ciptaan bahwa dia adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Jadi setiap dari Anda dan saya nggak bisa bilang bahwa Tuhan nggak pernah ngomong sama saya. Yang harus jadi pertanyaan apakah saya rela dan mau mendengarkan dia ketika dia berbicara dalam kehidupan saya, lewat firman Tuhan, lewat khotbah, lewat apa yang kita baca dalam Alkitab, bahkan lewat kejadian-kejadian sekeliling Anda dan saya. Roma 1 ayat 19-20 dikatakan, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah, nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal, keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Anda tahu bedanya alasan sama dalih? Alasan itu ada karena sesuatu yang real terjadi, dalih itu adalah alasan yang dibuat-buat. Jadi kalau orang sampai bilang dia nggak bisa dengar dari Tuhan, itu merupakan alasan yang dibuat-buat. Karena Alkitab berkata, Roma 1 yang baru kita baca, orang nggak kenal Tuhan saja, bilang bahwa Tuhan nggak ada, atau mereka nggak percaya, atau nggak pernah dengar aja, itu dalih. Itu satu alasan yang dibuat-buat. Apalagi dalam kehidupan Anda dan saya. Dan Tuhan bekerja lewat berbagai macam cara, supaya dia bisa ngobrol dengan kita. Karena dia adalah Tuhan yang kreatif luar biasa dalam kehidupan Anda dan saya. Kreativitas adalah cara yang baru untuk membuat sesuatu lebih bernilai dan berharga. Dia berbicara dengan cara yang kreatif dalam kehidupan Anda dan saya. Ada orang datang kepada saya dan berkata, Pastor, saya kok udah lama nggak dengar suara Tuhan. Apa yang kamu lakukan? Ya saya ya doa dan kemudian saya nyanyi. Dan Tuhan nggak ngomong apa-apa. Terus apa yang kamu lakukan? Ya gitu. Saya doa, saya nyanyi, tapi Tuhan nggak ngomong apa-apa. Saya rasa Tuhan itu kreatif luar biasa ya. Dia bisa ngomong dari berbagai macam sumber dan narasumber dan segala macam hal yang terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Be open to Him, terbuka saja sama Dia. Dan Dia rindu untuk mencurahkan isi hatinya dalam kehidupan Anda dan saya. Dan ketika kita mendengar, maka kita bisa meniru. Yang kita tiru bukannya exactly kata per kata yang Dia ngomongkan, tapi yang kita tiru adalah sikap, pola, cara kerja dan cara berpikirnya Tuhan. Ada satu orang yang kaya sekali di Hong Kong, namanya Li Ka-shing. Banyak dari Anda mungkin sudah pernah tahu dia ini siapa. Dia punya perusahaan yang banyak sekali di berbagai penjuru dunia. Dan kemudian pada suatu kali supir pribadi dia usianya 60 tahun. Dan dia katakan, hey, menurut undang-undang kamu harus pensiun. Biar kamu pensiun dan ini saya kasih kamu pesangon. Kamu udah kerja sama saya begitu lama sekali. Saya pengen berterima kasih sama kamu. Li Ka-shing bilang, kamu sudah merawat bukan saya, keluarga saya dan sebagainya. Kamu antar jemput udah puluhan tahun. Sini saya kasih kamu $1 juta sebagai kamu punya pesangon. Dan kemudian supirnya ini berkata, Pak, saya terbalik, saya sangat senang bekerja dengan Bapak. Karena Bapak juga perhatian sama saya dan sebagainya. Pak, saya rasa nggak perlu kasih pesangon seperti itu. Karena saya punya tabungan jauh lebih banyak dari itu, dia bilang. Hah, dikasihnya? Oh iya, kau punya tabungan jauh lebih banyak daripada $1 juta, kamu punya berapa? Saya tahu gaji kamu berapa, sebanyak-banyaknya juga sekian. Kamu dapat uang itu dari mana? Dan supir ini bilang, Pak, setiap pagi saya ngantar Bapak ke kantor, Bapak selalu jual beli itu namanya saham dan bursa. Saya mau kasih tahu Bapak, sejak dari 35 tahun yang lalu, setiap pagi, apapun yang Bapak beli, saya beli. Apapun yang Bapak jual, saya jual. Karena saya mendengar Bapak jual apa, Bapak beli apa. Dan sekarang saya punya tabungan lebih daripada $1 juta. Wow. Kalau seorang supir, dia curi dengar apa perkataan bosnya, ini beli, ini jual, dan kemudian dia lakukan sama. Apalagi Anda dan saya. Dan saya rasa banyak hal yang baru bisa timbul dalam kehidupan Anda ketika Anda sering berkomunikasi dengan Dia. Dan saya rasa Tuhan itu betul-betul menyatakan kepada kita
Kalau sopir orang kaya saja bisa dapat demikian, apalagi anak raja seperti Anda dan saya. Saya nggak ngomong hanya mengenai urusan finansial, begitu banyak hal. Saya ingin bicarakan dan ngobrolkan di dalam kehidupan kita. Tadi kita kan baca ya, dari Ibrani 1 dikatakan, pada akhir zaman ini, the last days, dipakai kata dalam bahasa Grekanya, ekatos hemera. Ekatos hemera artinya episode. Anda tahu episode ya? Kalau ibu-ibu nonton drama Korea ada 16 episode. 1, 2, 3. 1, 2, 3 saya cukup lah. Skip aja nomor 4 sampai 14 nggak ada gunanya. 15 sampai 16 dan kemudian konklusinya sama dengan orang yang nonton full. Episodes. Intinya ada episode. Dan dikatakan itu bersambung. Episode artinya bersambung. Tuhan itu berbicara dengan bersambung. Jadi nggak ada orang bilang, oh saya pernah dengar suara Tuhan 2 tahun yang lalu dan itu cukup buat kehidupan saya sekarang. Enggak. Tuhan kalau ngomong bersambung. Jangan expect kalau Tuhan ngomong itu full version. Enggak. Tuhan kalau ngomong itu bersambung. Jadi artinya apa? Kita harus nyambung ngobrol dengan dia. Bersambung. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Dan saya rasa ini penting. Jadi saya berdoa biarlah COVID-19 ini menjadi salah satu sambungan dari pembicaraan kita dengan Tuhan. Jangan sampai di tengah COVID ini malah ada satu silent di mana kita merasa bosan, kita merasa kayaknya nggak ada sesuatu yang bisa saya lakukan, di mana segala sesuatu menjadi vakum, segala sesuatu menjadi sangat-sangat tidak menyenangkan dan sebagainya. Tidak. Tapi COVID merupakan rangkaian percakapan dan pembicaraan Tuhan dengan Anda dan saya rasa ini penting. Anda tahu di galangan kapal banyak orang itu mereka ketok rantai demi rantai. Saya pernah lihat di museum bahwa ada orang yang tugasnya di dermaga kapal di Inggris zaman dulu mengetok rantai demi rantai. Dia orang yang sangat ahli dalam mendengar suara besi yang sedang diketok. Sehingga rantai kapal dia ketok teng, 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 teng. Kalau ada bunyi yang aneh dia bilang ganti yang ini. Karena ini nggak kuat. Ini bisa menjadi namanya the missing link, the missing chain. Kalau rantai ini dibiarkan menyatu, kelihatannya sama, kelihatannya kuat, kelihatannya benar, tapi ini bisa putus nantinya, maka bahaya sekali ketika kamu ada di dalam lautan. Dan doa saya, COVID-19 jangan sampai your missing link in life. Jangan sampai COVID-19 menjadi your missing chain. Oh, ini menjadi bagian yang paling lemah dalam kehidupan saya, ini menjadi bagian yang paling membosankan dalam kehidupan saya, ini menjadi bagian yang paling tidak produktif dalam kehidupan saya. Jangan sampai terjadi seperti itu, tetapi sungguh-sungguh kita siapkan hati kita, karena ketika Tuhan berbicara, dia siap untuk memberikan bantuan dalam kehidupan Anda dan saya. Dan ada satu orang, kalau Anda ada waktu ke sebuah negara bagian di Amerika namanya Nebraska. Nebraska itu ada sebuah tempat yang sangat terkenal sekali. Namanya Cultivate Uncultivate, tempat itu. Itu sebuah bukit yang tinggi. Kalau Anda ke bawah, Anda bisa lihat kiri kanan itu beda sekali. Sampai hari ini. Yang kiri itu penuh dengan tanaman yang baik, hijau semuanya. Betul-betul bisa memproduksi sesuatu yang menghasilkan uang. Bahkan yang kanan itu sampai sekarang masih penuh dengan batu, tidak dicocok tanami apapun, nggak produktif sama sekali. Ceritanya sekitar 60 tahun yang lalu ada seorang bapak yang meninggal dan menyisakan tanah itu. Tanah dulu, jalanan itu ada di tengah-tengah tanah itu dan berkata kepada 2 anaknya, ini tanah berharga sekali. Kemudian anak yang sulung berkata bahwa berharga apanya? Penuh dengan batu, semak begini buat apa? Kamu beli dan nggak pernah kamu usahakan. Tapi bapaknya bilang ini tempat bagus sekali. Dan kemudian anak yang bungsu mendengar dan kemudian mengusahakan. Dan kemudian sekarang menjadi salah satu perkebunan yang paling berhasil di Nebraska. Di seberang jalan sampai hari ini tidak diusahakan apapun. Yang ada hanya debu, yang ada hanya batu, yang ada hanya semak. Kenapa? Karena yang satu mendengarkan, yang satu tidak mendengarkan. Dan saya berdoa Anda menjadi orang-orang yang mendengarkan apapun yang Tuhan mau ngomongin dalam kehidupan Anda dan saya di musim ini. Dan saya berdoa Anda dan saya berbuah 160 dan 30 kali lipat. Dan saya rasa apapun yang diterima Yesus, penerima akhirnya adalah Anda dan saya. Dan Tuhan pengen, betul-betul, Tuhan rindu. Tadi dikatakan menjadi co-heir with Christ, menjadi pewaris tahta bersama-sama dengan Kristus. Dan hari ini kita tahu bahwa ketika apapun yang dipersiapkan untuk Yesus, semuanya dipersiapkan juga untuk mempelai Kristus, yaitu gerejanya. Siapa gerejanya? Bukan gedungnya, bukan organisasinya saja, tetapi gerejanya yang paling penting adalah manusia-manusia di dalamnya. Anda dan saya menjadi mempelai Kristus. Dan apapun yang diterima Yesus, penerima akhir adalah kita semuanya. Dan saya berdoa hari ini, di musim ini, baiklah apapun yang Anda bisa terima dari Tuhan, Anda bisa terima dengan baik. Saya berdoa setiap dari Anda tetap menjalankan yang namanya misi dan penginjilan.
Karena begitu banyak orang mengandalkan Anda untuk mendengar dari Tuhan, karena mereka belum mengerti bagaimana caranya mendengar Tuhan. Sekali lagi, banyak orang sangat bergantung dari Anda untuk menyampaikan kabar baik, karena mereka sendiri belum mengerti gimana caranya terima kabar baik. Nah, saya berdoa Anda bukan hanya menjadi orang yang hanya bilang, Tuhan mau ngomong apa sama saya, Tuhan ngomong sama saya, tapi Anda menjadi orang-orang yang mau juga untuk menyuarakan apapun yang perlu disuarakan kepada generasimu, kepada tetanggamu, kepada kerabatmu, kepada semua rekan usaha, semua orang dalam lingkungan Anda, supaya mereka semua mendengar kabar baik dari Tuhan. Saya berdoa semua iCare dan iGrow terus berjalan. iCare harus jalan terus, iGrow harus jalan terus, karena kita tidak bisa hidup tanpa komunitas, kita tidak bisa hidup tanpa bertumbuh dalam firman-Nya. May God bless you. Izinkan saya berdoa sebentar untuk Anda, supaya kita semuanya hari ini menangkap firman yang sederhana ini. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk kami semuanya di IFJF Gorontalo, kami berdoa ya Bapak, setiap firman yang sederhana ini jatuh dalam tanah yang subur menghasilkan buahnya pada musimnya. Kami berdoa ya Tuhan, sungguh setiap dari kami nggak mencari fenomenanya yang heboh bagaimana cara mendengar suara Tuhan, tetapi kami mempersiapkan hati kami dan telinga rohani kami untuk perkara-perkara yang still small voice, bahkan perkara-perkara yang sederhana. Kami siap untuk menerima perkataan dari Engkau dari segala macam hal yang kreatif di sekeliling kami, karena Engkau mampu berbicara lewat apapun, lewat siapapun. Kalau Engkau mampu untuk berbicara lewat keledai pada satu orang nabi dalam perjanjian lama, Engkau mampu bisa berbicara kepada kami lewat apapun, selama enggak bertentangan dengan sifat dan perilaku dan pola kerja daripada Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, Kau berkati IFJF Gorontalo, semua kepemimpinan, semua jemaat dalam keadaan sehat, baik, penuh dengan hikmat dan iman kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amen. Selamat hari Minggu IFJF Gorontalo, sekali lagi salam dari Bandung. Saya berdoa bisa ketemu Anda dengan segera dalam keadaan yang jauh lebih baik. God bless you. Saya percaya Anda dan setiap saudara sudah diberkati melalui pemberitaan firman pada pagi hari ini. Mari bawa hati saudara untuk senantiasa tertuju kepada Tuhan, dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya percaya bahwa persembahan adalah bagian dari sebuah ibadah. Maka itu mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan dari apa yang Tuhan percayakan di bawah pengelolaan kita, sebagai sebuah taburan untuk kita melihat hasil tuaian yang memberkati kita di tengah-tengah situasi yang sukar sekalipun. Persiapkan persembahan saudara, persepuluhan saudara, buah sulung saudara, dan kita akan bersama-sama berdoa sebelum mempersembahkan persembahan-persembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Tiba saatnya Tuhan, kami menaikkan syukur kami melalui persembahan-persembahan kami yang Tuhan percayakan di bawah pengelolaan kami, sebagai wujud kasih kami dan cinta kami kepada Tuhan melalui pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Berkati setiap persembahan umat-Mu Tuhan, pekerjaan mereka, pribadi mereka, dan keluarga mereka. Tidak satu pun di antara kami akan mengalami kekurangan. Sesuai dengan janji firman-Mu, kami akan menerima berkat-berkat berkelimpahan 160 bahkan 30 kali ganda akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami mau melakukan semuanya dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah online kami pada pagi hari ini. Biarlah berkat Allah menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah pembelaan, penyertaan, dan pertolongan daripada Allah selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu yang merayakan ulang tahun di sepanjang minggu ini. Biarlah berkat Allah tertuju atas kehidupan mereka. Umat-Mu yang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, biarlah kesembuhan dan kemenangan daripada Allah menjadi bagian setiap umat-Mu. Dan kepada Tuhan hamba serahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu Gembala kami yang agung. Bawa kami ke rumput yang hijau, air yang tenang, untuk kami nikmati bagian kami bersama dengan Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Diberkatilah engkau di rumah-Mu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan usaha dan dalam keluarga-Mu. Dan apapun yang engkau kerjakan dalam takut akan Tuhan akan dibuatnya berhasil. Selalu ada roti makanan-Mu dan air minuman-Mu. Segala penyakit dilalukan daripada-Mu. Keluarga-Mu akan bersukacita dan berbahagia, dan sepanjang
sepanjang umurmu engkau akan melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan akan selalu menyertai hidupmu dengan segala berkat anugerah daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita sekaliannya hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap yang percaya berkata amin, amin, amin. Puji Tuhan, sebelum saudara melakukan aktivitas saudara bersama iCare saudara, kami menunggu Anda di link Zoom yang sudah kami kirimkan di WA Group untuk bertemu dengan tim pastoral, bertemu dengan kami untuk menyapa saudara dan mendoakan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari tim iPraise mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati.